Oke, ternyata Trump resmi dinyatakan sebagai pemenang kontestasi Pilpres 2024 dan ini berarti term kedua untuk Donald Trump. Dan spesialnya adalah kali ini ada kemungkinan potensi red sweep, ya artinya sapu bersih oleh Partai Republik, sehingga kita akan lihat kondisi bergerak apakah bisa menyebabkan tekanan yang sangat serius kepada kebijakan FOMC di masa mendatang atau tidak. Oke, kita lihat langsung ulasannya. So, kemarin kita sempat menayangkan ini, lalu kemudian posisi terakhir adalah jelas Partai Republik mendapatkan kursi mayoritas dan itu adalah di Senat. Tinggal permasalahannya adalah apakah kita akan dapatkan juga dominasi Republikan di partai atau di DPR atau tidak. Nah, kalau misalkan kita hanya membutuhkan 218 kursi untuk mendapatkan suara mayoritas. Sehingga kalau lihat dari posisi yang terakhir adalah 205 untuk Partai Republik, berarti hanya sekitar 13 kursi saja atau 13 electoral vote yang bisa membuat ini adalah sapu bersih oleh Partai Republik. Kalau misalkan yang kita lihat ini adalah betul terjadi, maka sebetulnya akan jauh lebih memudahkan apa yang diagendakan oleh Trump di dalam kampanyenya kemarin. Ingat, salah satu kondisi yang paling memungkinkan adalah kaitannya dengan pemangkasan pajak dan juga terkait dengan kenaikan tarif. Terlepas juga dengan posisi yaitu terkait dengan mereka akan mendeportasi imigran gelap dari negara luar. Nah, kita akan lihat di sini konsekuensinya akan seperti apa. Satu sisi ini kurang lebih dampak kemenangan Trump. Kalau kita lihat, yang jelas adalah regulasi yang lebih longgar, lalu kemudian kenaikan tarif, dan juga terkait dengan pemangkasan pajak. Oke, kita lihat. Kemenangan Republik ini tentunya kalau misalkan lihat dari potensi yang bisa terjadi sebagai red sweep, kita anggap saja yang memungkinkan untuk saat ini adalah red sweep. Nah, otomatis kalau misalkan kita bicara tentang kenaikan tarif di mana itu diberlakukan untuk barang-barang impor atau yang masuk ke Amerika, maka bukan hanya China, sebetulnya ada Eropa juga. Jadi, ini akan berdampak kepada produsen mobil Eropa yang tentunya masuk ke Amerika. Kemudian yang kedua adalah imbasnya adalah kendaraan listrik. Jadi hati-hati, ini kemungkinan kalau misalkan saham-saham yang memperjualbelikan kendaraan listrik kemungkinan akan relatif meredup. Atau ya mungkin terbebani ya istilahnya. Kecuali memang mereka tidak keberatan dengan aturan pajak ataupun aturan tarif yang baru. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari apa yang sentimen munculkan adalah kaitannya perang dagang dengan China. Berarti perusahaan Amerika yang punya kontribusi ataupun punya rantai pasokan bergantung kepada China, kemungkinan mereka akan mengalami beban tambahan yang sangat jelas di sini. Dan itu berarti akan mengakibatkan harga sahamnya akan relatif turun. Kemudian yang ketiga terkait dengan manufaktur domestik. Tentunya manufaktur domestik ataupun bahkan perusahaan-perusahaan kapitalisasi kecil di Amerika berpotensi mendapatkan petuah ataupun ya kita bilang saja keuntungan ya dari apa yang dilakukan oleh Trump ini. Artinya apa yang dilakukan dari kebijakan kenaikan tarif terhadap barang impor itu adalah untuk melindungi barang-barang ataupun perusahaan-perusahaan domestik yang kategorinya tentunya kapitalisasinya lebih kecil. Nah, kemudian terkait dengan kemungkinan pemangkasan pajak yang kita nilai bahwa itu akan dikhawatirkan memicu terkait dengan tingkat permintaan ataupun bahkan demand, kemudian akan memicu inflasi dan akhirnya mau tidak mau Bank Sentral menaikkan suku bunga. Kalau seperti itu berarti kita artikan suku bunga akan relatif lebih tinggi sehingga yang memungkinkan adalah sektor keuangan ataupun finansial seperti bank, kemungkinan saham sektor perbankan akan berpotensi meraup keuntungan dari posisi tersebut karena diharuskan menaikkan suku bunga. Nah, tentunya yang paling akan terbebani adalah karena suku bunga terlampau tinggi, otomatis real estate ataupun perumahan kemungkinan akan kembali terbebani. Padahal kemarin kita sudah sempat mendapatkan harapan setelah Fed memulai siklus penurunan suku bunga di bulan September. Jadi inilah yang akan berpotensi berdampak sangat serius ke depannya. Nah, tapi kita belum lihat ini teman-teman. Ini adalah rancangan yang memungkinkan kalau misalkan Donald Trump segera melakukan atau mengeksekusinya di Januari mendatang. Di sisi lain, kita lihat bagian seperti ini. Dampak kemenangan Trump berarti kalau kita anggap Trump plus Republik yang mendominasi di Kongres, baik itu di Senat ataupun bahkan di DPR-nya, maka yang pertama kaitannya dengan pemangkasan pajak. Tentunya pemangkasan pajak itu akan menghasilkan income ataupun keuntungan dari sisi perusahaan-perusahaan yang memang notabene rancangan dari undang-undang tersebut akan menguntungkan dari para perusahaan tersebut. Nah, of course, ini akan mengakibatkan dampaknya adalah tingkat permintaan akan mengenaikan sehingga akhirnya inflasi naik, dan inflasi naik itu berarti dengan konsekuensi harus menaikkan suku bunga. Itu yang tadi sempat kita bahas, sehingga kemungkinannya Bank Sentral menaikkan suku bunga. Ujungnya adalah di sana. Kemudian
Apakah itu akan mengundang kerugian? Dampaknya tadi yang di halaman ataupun di slide sebelumnya. Nah, sekarang kaitannya dengan kenaikan tarif. Satu sisi, kenaikan tarif ini memang untuk melindungi konsumen ataupun bahkan produsen lokal ataupun domestik. Tentunya harusnya sebagai hasil dari apa yang dilakukan, harusnya menjadi positif untuk lokal ataupun domestik. Tapi hati-hati, kemungkinan hal yang serupa juga akan diberlakukan oleh negara lain terhadap barang-barang Amerika. Artinya barang ekspor Amerika pun tidak akan semudah itu untuk masuk ke negara lain. Otomatis ada aksi balasan yang serupa dan dikhawatirkan itu akan mengganggu perdagangan internasional. Ini pula yang sempat diingatkan oleh General Director dari IMF di pertemuan bulan lalu. Jadi kalau itu yang terjadi, maka ada potensi pertumbuhan ekonomi akan melambat dan bukan hanya Amerika tapi juga global. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh beberapa analis sehingga memprediksikan kemungkinan kita akan sulit untuk mengalami yang namanya soft landing, justru akan mengancam dengan hard landing. Nah, tapi itulah dampak yang memungkinkan dalam 2 ataupun 3 tahun ke depan. Ya, kalaupun misalkan dalam kesimpulan jangka pendek, mungkin kita lihat euforianya adalah saham ataupun indeks saham akan mengalami kenaikan karena menyambut dengan kemenangan Trump ataupun Partai Republik. Tapi di sisi lain, begitu sudah berjalan semuanya, maka yang dikhawatirkan adalah terkait dengan perang tarif ataupun perang kebijakan yang akan memunculkan konflik yang berkepanjangan di masing-masing negara. Nah, otomatis ini pula yang nantinya akan mengakibatkan juga defisit yang semakin membengkak. Satu sisi positif, di sisi lain tentunya akan ada dampak negatif dan itu yang belum diperhitungkan oleh para pelaku pasar. Walaupun ya bisa dibilang mereka sudah get ready untuk potensi-potensi tersebut. Oke, berarti berikutnya apa yang akan kita lakukan? Ingat bahwasannya setelah Pilpres, kita masih punya kondisi yang harus diperhatikan berikutnya, yaitu FOMC meeting, yang mana malam nanti, kurang lebih di jam 2 dini hari, kita akan mendengarkan keputusan suku bunga dari Bank Sentral, Federal Reserve, yang diperkirakan akan tetap melakukan pemangkasan 25 basis point. Tentunya ini sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar, sehingga nantinya kita akan lihat apa yang akan dilakukan terkait dengan rencana berikutnya, dan itu berarti press conference dari Powell akan sangat didengarkan ataupun mutlak diperlukan. Nah, yang kedua adalah NPC meeting. Kongres Rakyat Nasional China tentunya yang sangat diharapkan adalah kaitannya dengan kondisi ataupun rencana stimulus fiskal. Ingat minggu lalu, mereka sempat menggaungkan terkait dengan rencana fiskal sekitar 10 triliun yuan, dan kalau Trump menang, ada kemungkinan angkanya ditambah atau lebih tinggi. Oke, konsekuensi yang logis teman-teman. Kalau melihat seperti ini, berarti kita sudah tinggal tunggu gaung dari yang dilakukan oleh China adalah eksekusi di atas 10 triliun yuan. Artinya kalau ternyata angkanya di bawah 10 triliun yuan, kemungkinan itu akan mengecewakan pasar dan Hang Seng akan berpotensi kembali terjebak dalam penurunan. Dan mau tidak mau mereka akan melakukan pertemuan berikutnya untuk membahas kondisi apa yang bisa dilakukan untuk menopang ekonomi. Nah, tentunya saya rasa China tidak akan gegabah, sehingga mungkin di 1 atau 2 hari terakhir pertemuan mereka, diharapkan mereka akan menyimpulkan dengan angka yang lebih spesifik, yang lebih besar, seperti janji mereka, dan juga mereka harus menghadapi konsekuensi dari kenaikan tarif. Bahkan beberapa pengamat menilai, jangan hanya 20%, tapi kemungkinan 3 kali lipatnya, alias 60% dari kenaikan tarif yang diberlakukan terhadap barang-barang impor dari China. Oke, terkait dengan FOMC meeting nanti malam, yang harus Anda perhatikan bukan lagi suku bunganya, karena 25 basis point 98% sudah hampir dipastikan akan terjadi dan berarti sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar. Sehingga yang perlu kita lakukan berikutnya adalah investor akan sangat ingin mendengarkan clue ataupun bahkan keyakinan, dan itu berarti pernyataan dari para pejabat Fed ataupun dengan ketua Fed Jerome Powell. Jadi dalam hal ini berarti yang ingin didengarkan adalah terkait dengan apakah siklus suku bunga tersebut atau siklus penurunan suku bunga tersebut masih bisa berlanjut di tahun 2025 atau tidak. Ingat, garis besarnya adalah 2025, bukan November, bukan Desember. Karena November dan Desember, otomatis kemungkinan sangat besar masih tetap melakukan 25 basis point. Jadi yang ingin sangat didengarkan oleh para pelaku pasar adalah bagaimana atau apa yang akan dilakukan oleh Fed terkait dengan di masa 2025, karena kalau misalkan tarif tersebut diberlakukan, pemangkasan pajak diberlakukan, berarti ada konsekuensi di mana tingkat permintaan akan naik dan inflasi akan mulai kenaikan. Jadi kalau inflasi naik, otomatis bank sentral kemungkinan akan terpaksa untuk menghold
atau bahkan menaikkan suku bunga untuk mengontrol inflasi tersebut. Dan itulah yang menjadi kekhawatiran kemarin, sehingga kita lihat emas mengalami penurunan, sementara saham tetap euforia dalam kebangkitan ataupun kenaikan ekonomi. Nah, di sisi lain, kalaupun misalkan kita dengar bahwa siklus itu akan berlanjut, kira-kira berapa besar atau berapa banyak? Ini kaitannya adalah kalau misalkan sebelum Pilpres, itu ada potensi dari Dotplot September kemarin menggambarkan di 2025 kemungkinan masih ada 4 atau bahkan 5 kali pemangkasan. Nah, setelah Pilpres ini, market akan mengetahui clue berikutnya. Sayangnya, Dotplot tidak akan dimunculkan di pertemuan November, melainkan di pertemuan Desember. Itulah yang disampaikan oleh Nick Timiraos, reporter dari Wall Street Journal, yang kita kenal sebagai pembocor ataupun Fed Watcher lebih tepatnya. Nah, jadi teman-teman, jangan amati dengan 25 basis poinnya, karena itu sudah hampir bisa dipastikan itu akan terjadi dan sudah diantisipasi. Jadi perhatikanlah statement yang akan disampaikan, walaupun kata-kata yang keluar kemungkinan adalah tergantung data ekonomi, dan kalau itu yang terjadi berarti kita punya satu data, yaitu data CPI minggu depan. Nah, kalau misalkan ternyata ada statement yang sangat logis lalu kemudian mereka menyampaikan bahwa tidak akan ada pemangkasan kembali, maka fix kemungkinan kita akan mendapatkan penurunan untuk emas lebih lanjut. Tapi kalau poin pertama yang tadi, berarti kita akan dapatkan rebound ataupun kenaikan, sehingga kemungkinan untuk rally sampai akhir tahun pun masih tetap terbuka. Walaupun kita tinggal tunggu data CPI, kemudian NFP, lalu kemudian FOMC di bulan Desember. Nah, tinggal nanti untuk petunjuk 2025 akan bergantung kepada apa yang dilakukan ataupun yang disimpulkan dari Dotplot di bulan Desember. Jadi, kalau untuk nanti malam, saya rasa selain kita bicara tentang FOMC, Anda juga perlu melihat ada data yang terbaru terkait dengan suku bunga BOE, Bank of England, 25 basis point hampir bisa dipastikan akan terjadi. Tolong amati dan cermati juga pernyataan dari Bailey ataupun Gubernur Bailey terkait dengan rencana mereka berikutnya. Apakah mereka menjamin akan terjadi pemangkasan atau tidak? Nah, ini mengingatkan saya kepada skenario buy on rumor sell effect. Mungkin saja bisa terjadi walaupun di tengah penguatan dolar karena euforia kemenangan Trump tadi. Nah, tapi kalau misalkan ada gejala bahwa ekonomi yang melambat mengakibatkan mereka harus tetap menjalankan penurunan suku bunga, maka kemungkinan pound sterling akan melanjutkan penurunan dan melemah terhadap US dollar. Dan terakhir tentunya FOMC meeting itu akan dilakukan di jam 2 dan perhatikan kepada statement ataupun press conference.